Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas tugas 4 dari mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan bahas tentang brainware, tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsie Narswari dari D3 Teknik Informatika dengan NIM 56 2020 017 dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Surya Wacana. Nah, ini daftar isi table of contents kita hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang brainware. Yang kedua tentang programmer, yang ketiga tentang sistem analis, yang keempat tentang network administrator, yang kelima tentang database designer, yang keenam tentang technical support. Langsung aja kita ke yang pertama, brainware. Apa sih brainware itu? Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia, yang digunakan juga untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Nah, brainware di sini merujuk kepada orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, kita yang bermain komputer, PC, inilah yang disebut brainware gitu teman-teman. Nah, fungsi dari istilah brainware secara umum itu antara lain ada sebagai administrator. Administrator itu tugas seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola sesuatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Nah, yang kedua ada sebagai programmer. Tugasnya untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Nah, di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. Yang ketiga ada operator. Nah, ini tugasnya untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data-data dan informasi, dan lain-lainnya. Nah, macam-macam brainware ini antara lain ada operator komputer, teknisi, trailer, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, network administrator, dan sistem analis. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, cuman ini yang kurang lebih sebenarnya masih ada juga yang lain, tapi ini saya ambilkan beberapa contoh yang ada. Masuk ke materi kedua, yaitu programmer. Apa sih programmer itu? Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Nah, programmer di sini tugasnya untuk membuat dan mempersiapkan program yang dibutuhkan serta juga dapat mendukung sistem komputer yang akan dibuat atau telah dirancang. Posisi ini biasanya menjadi posisi yang penting, terlebih lagi jika adanya serangan hack atau virus pada database perusahaan. Maka programmer yang akan melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan. Yang ketiga, sistem analis. Apa itu sistem analis? Nah, istilah ini tuh diberikan kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam merancang, mendesain, atau juga menganalisa program yang hendak dibuat maupun juga yang sudah jadi. Maka dari itu, sistem analis tidak bisa sembarangan di dalam menganalisa, merancang suatu aplikasi agar nanti tidak menimbulkan kesalahan. Jadi ini penting banget. Kita masuk ke materi yang keempat adalah network administration. Nah, peran network administration ini kurang lebih antara lain adalah yang pertama, bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Biasanya, network administration ini bertugas untuk melakukan konfigurasi, pemeliharaan, dan monitoring jaringan, di mana fungsinya itu untuk spesialisasi jaringan atau analisis jaringan. Yang kedua, administrator juga bertanggung jawab atas keamanan dari jaringan dan untuk menetapkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan, menetapkan dan memberikan alamat subnet IP untuk mengontrol administrator atas personil yang terhubung ke subnet. Nah, hal ini juga membantu untuk memastikan bahwa administrator mengetahui setiap sistem yang terhubung dan yang secara pribadi bertanggung jawab untuk sistem. Materi kelima adalah database designer. Database designer adalah seseorang yang bertugas untuk mendesain database. Nah, tugas database designer ini dibagi menjadi dua, yang pertama,
Merancang desain konseptual atau logical database, yaitu mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan di antaranya keduanya, serta memberikan constraints atau batasan. Yang kedua adalah merancang desain database secara fisik, yaitu memutuskan bagaimana logical database design terrealisasi secara fisik. Misalnya, memetakan logical database design menjadi tabel-tabel yang terintegrasi. Materi ke-6 adalah technical support. Ini yang terakhir ya. Technical support itu adalah layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk membantu mengatasi masalah klien dalam penerapan pemakaian dan konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Technical support pada umumnya diberikan dalam bentuk email, tiket, SMS, chat, website, maupun melalui layanan telepon. Nah, klasifikasi technical support tadi dibagi menjadi 3 tingkatan atau tier atau level. Nah, tingkatan technical support tersebut antara lain adalah yang level pertama adalah garis terdepan yang berada di dalam tingkatan dukungan teknis. Contohnya adalah customer support. Nah, personel yang ditempatkan pada level ini minimal harus memiliki pengetahuan umum tentang produk yang ditangani seperti instalasi dan konfigurasi standar. Tugas personal level 1 adalah mengumpulkan informasi dari pelanggan dan menganalisis gejala untuk mencari tahu dasar masalah yang umum seperti reset username, unblock IP address, memperbaiki info subscription, dan sebagainya. Jika masalah membutuhkan penanganan teknis lebih lanjut, maka personel level 1 dapat memberikan suggestion kepada customer untuk mengajukan tiket bantuan. Nah, masalah yang terdapat di tiket bantuan ini nantinya akan dilanjutkan oleh level 2 melalui informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh personel level 1. Kemudian level 2 adalah secondary level. Kemudian yang ketiga ada tertiary level. Nah, level ini merupakan yang tertinggi dalam klasifikasi tingkat technical support. Harus memiliki kemampuan advance dan sertifikasi khusus dalam penanganan teknis, produk, dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Nah, level 2 juga akan menganalisa data yang diperoleh dari level 1. Berbagai tugas dari personel level 2 dalam penanganan masalah meliputi pergantian perangkat keras, perbaikan operating system, dan perangkat lunak, diagnostik lengkap, melakukan remote ke sistem klien untuk penanganan lebih dalam. Personel di level ini selain memiliki spesialisasi teknis yang sangat mumpuni, mereka juga memiliki pengalaman untuk menangani sistem kritis. Nah, di level 3 ini bekerja sama dengan level 1 dan level 2 untuk analisa masalah dan pengumpulan informasi. Tapi tidak terbatas untuk itu, level 3 dapat menghubungi klien secara langsung. Nah, level 3 ini melakukan evaluasi, analisis, dan memberikan solusi untuk masalah-masalah baru, masalah yang sulit dipecahkan oleh level 2. Serta merancang ulang sistem kebutuhan klien. Nah, jika diperlukan, maka pada level 3 ini akan menangani masalah klien secara on-site atau langsung di tempat. Jika suatu masalah itu berakar dari sumber perangkat lunak atau kelemahan desain perangkat keras, maka personil level 3 juga memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan pengembang atau developer produk tersebut. Personil level 3 juga memiliki kemampuan untuk konfigurasi ulang, instalasi ulang, dan merancang program tambahan dengan tetap mempertahankan integritas data di sistem klien. Nah, membahas brainware dan peran sertanya, sebenarnya apa sih alasan saya untuk masuk dunia teknologi informasi? Jadi, di era digitalisasi ini hampir semua kegiatan menggunakan gadget, dan banyak perusahaan-perusahaan besar membutuhkan lulusan teknik informatika. Ini menjadi peluang besar untuk saya mengambil kesempatan dan keputusan untuk masuk ke dunia teknologi informasi. Sebenarnya, selain masuk ke perusahaan, saya juga bisa berpeluang mendirikan perusahaan berbasis IT sendiri. Selain itu, masuk ke dunia IT juga akan membuat saya semakin memahami komputer hingga detail dan tentunya melek teknologi. Nah, di dunia IT sendiri, saya ingin menjadi web designer atau graphic designer. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ke email dan nomor yang sudah tertera atau bisa komen di comment section di bawah. Jika ada salah kata dan pengejaan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Salam sejahtera bagi kita semua.